Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar dengan NIM 221104040003 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Politik yang diampu oleh dosen Bapak Mawardi Purbosanjoyo, MA. Dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi atau apa yang terjadi pada masa Orde Baru dalam segi kebijakan politiknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya Orde Baru, yang bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Orde Baru ialah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggunakan sistem yang sedikit otoriter dan menggantikan Orde Lama atau yang kita kenal sebagai masa pemerintahan Presiden Soekarno. Diawali pada 11 Maret 1966, Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun sistemnya terkenal otoriter. Dan berikut beberapa kebijakan dalam negeri pada masa Orde Baru. Pertama, pada era Orde Baru, partai politik disederhanakan menjadi 3 partai politik. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang terdiri dari gabungan kaum-kaum Islam yaitu Nahdlatul Ulama, Perti, ada PSII, dan Parmusi. Selain itu juga ada Partai Demokrasi Indonesia atau yang kita kenal sebagai PDI yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Partai Parkindo. Yang terakhir ada Partai Golkar atau Golongan Karya. Yang kedua ada program atau kebijakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman atau penghayatan dan pengamalan Pancasila atau pada masa itu programnya dikenal sebagai P4, memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang Pancasila. Pada masa Orde Baru diketahui semua organisasi apapun itu bentuknya tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Dan pada masa itu juga semua pegawai negeri sipil atau PNS diwajibkan ikut penataran P4. Yang ketiga ada pelaksanaan pemilu tahun 1971. Perlu diketahui, pemilu yang diadakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 atau pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Baru, pemilu sudah diatur melalui peraturan MPR tahun 1967 yang menetapkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Pada masa ini diketahui para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu partai pemilu, yakni Golongan Karya atau Golkar. Hal inilah yang menyebabkan pada masa Orde Baru Golkar memenangkan pemilu dari tahun 1971 sampai 1982, lalu pada tahun 1987, berikutnya 1992 hingga tahun 1997 Golkar tetap menjadi pemenang atau dalam kontestasi pemilu. Yang keempat ada dui fungsi ABRI yang merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik artinya ABRI atau TNI pada masa sekarang diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga mewakili wakil rakyat dalam MPR yang kita kenal yang pada waktu itu dinamakan sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. ABRI yang nantinya berpecah menjadi Polri dan TNI.
Dan selanjutnya ada beberapa kebijakan politik luar negeri pada era Orde Baru atau pada pemerintahan Jenderal Soeharto. Yang pertama, itu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Salah satu kebijakannya ialah memperkuat kerjasama antar negara di dunia ini dalam skala regional maupun internasional. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan ikut berperan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT non-blok dan berperan dalam organisasi konferensi Islam atau biasa dikenal sebagai OKI. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian di bawah naungan Dewan Keamanan PBB dan ikut serta dalam pembentukan ASEAN yang pada waktu itu diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Indonesia kembali jadi anggota PBB. Pada awalnya Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan dikucilkan dari pergaulan internasional sehingga menyulitkan keadaan Indonesia sendiri. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB saat itu adalah Presiden Soekarno tidak terima kalau Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hasil sidang DPR GR, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan resmi aktif menjadi anggota. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada waktu itu. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif menjadi anggota PBB. Lalu yang ketiga ada pemulihan hubungan diplomatik. Karena pada masa Orde Lama atau Soekarno, Indonesia beberapa kali konflik dengan negara lain. Pada masa Orde Baru, ketahui pada awalnya 1965 Indonesia itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Nah, untuk memulihkan hubungan diplomatik ini kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian. Adam Malik merupakan yang pada waktu itu diwakili oleh Adam Malik, perwakilan Indonesia, dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 19 Agustus 1966 di Jakarta. Jadi damai setelah Orde Lama bermusuhan, Orde Baru kembali damai. Sementara untuk pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura, karena Indonesia pada waktu itu juga berkonflik dengan Singapura, diperbaiki dengan melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 pada masa Orde Baru. Dan sistem pemerintahan Orde Baru ini menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya ialah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dan ini tadi sekilas tentang kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri pada masa Orde Baru. Sekarang mengulas sedikit tentang sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ialah presidensial. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat pada masa itu. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 menjelang keruntuhan Orde Baru. Perekonomian yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang besar-besaran pada masa itu. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terutama pada Presiden Soeharto, dan memicu aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi ini semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan pokok dan juga bahan bakar pada tanggal 4 Mei 1998. Setelah itu terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti, yang kemudian semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah Orde Baru yang pada waktu itu dipimpin oleh
Tragedi Trisakti itu disusul terjadinya kerusuhan yang ada di Jakarta dan sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, harian Kompas pada waktu itu memberitakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Jakarta saja menyebabkan kerugian fisik hingga 2,5 triliun. Buntut penembakan dari mahasiswa Trisakti ialah semakin beraninya mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Hingga pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa mulai masuk ke pelataran gedung DPR Pusat pada waktu itu dan menduduki kompleks parlemen. Dan pada waktu itu mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi gedung MPR dan DPR. Dan pada bulan Mei 1998 untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap gedung MPR. Pendudukan gedung MPR ini dilakukan oleh mahasiswa karena menuntut mundur Presiden Soeharto, dan hal ini tidak hanya disampaikan oleh arus bawah. Pada 18 Mei 1998, pimpinan DPR yang pada waktu itu diketuai oleh Bapak Harmoko pun meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dan internal pemerintahan pun goyah, terutama setelah Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya pada waktu itu Bapak Abdul Latif memilih untuk mundur pada 17 Mei 1998. Pada waktu itu oleh keterangan pemerintah dikatakan bahwa Abdul Latif mundur karena persoalan keluarga. Presiden Soeharto sebenarnya juga menyiapkan sejumlah langkah agar transisi kekuasaan berjalan mulus. Salah satunya rencana pembentukan kabinet reformasi. Namun rencana itu bahkan tidak didukung sejumlah menteri yang ada di kabinet pada waktu itu. Dan disebutkan ada 14 menteri bidang ekonomi, keuangan, dan industri menyatakan tidak bersedia duduk dalam komite reformasi atau kabinet reformasi. Pernyataan dalam deklarasi Bappenas itu membuat Soeharto merasa terpukul. Hingga pada 21 Mei 1998, tepatnya pada pukul 9 WIB, Soeharto mengumumkan sebuah keputusan bersejarah. Dari Presidential Room di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Dan akhirnya Orde Baru yang dibangun Soeharto pun berakhir. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.